sehingga menyempitkan saluran nafasnya, jadi airway-nya menyempit sehingga yang terjadi apa? Ngorok gitu, yang paling ringan. Tapi kalau diteruskan gitu ya, itu bisa menjadi itu tadi sleep apnea yang bisa menyebabkan terhenti nafasnya dan itu kan membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nice, balik lagi nih di Nice Podcast. Level up your smile, level up your life. Ya, jadi kali ini saya ditemani dengan Dokter Nayu lagi. Ya, oke. Kali ini, mungkin ada beberapa penonton dokter yang di YouTube belum tahu. Oh ya, jadi oke. boleh diperkenalkan diri dulu, dokter. Ya, halo Sobat Nice. Perkenalkan saya Dokter Gigi Nayu, dokter gigi di Nice Dental Clinic. Gitu aja, Dok? Iya, cukup. Nah, begitu ya teman-teman ya, perkenalan singkat dari Dokter Nayu yang sangat singkat sekali tapi ya, gitu. Jadi, oh iya teman-teman, tadi kita sempat nge-shoot tentang podcast juga tentang kopi. Nah, sekarang yang kita bahas member-member ini, dokter. Ya, masih berkaitan. Masih berkaitan lah dengan kopi, yaitu tentang kebiasaan anak muda zaman sekarang yang sering nongkrong, begadang dan lain-lain. Jadi gitu kan, kadang-kadang tuh orang kalau mau begadang tuh mesti tak ngopi biar gak tidur kayak gitu kan bisa. Stigma-stigma seperti itu sering menyebar lah. Jadi kalau nongkrong pasti ngopi. Kalau ngopi pasti begadang. Lah itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Domino effect ya. Lah domino effect. Lah menurut dokter Nayu itu bagaimana? Oke, jadi kita bahas tentang lifestyle ya, khususnya tentang tidur ya. Jadi kebiasaan pola tidur yang mungkin nanti ada hubungannya juga dengan kebiasaan ngopi yang sekarang ini udah jadi apa ya? Jadi budaya ya, jadi culture ya di zaman sekarang, anak-anak muda sering nongkrong gitu ya, terus ngopi-ngopi, terus akhirnya begadang. Nah ini yang kita highlight di sini adalah kita mau ngingetin lagi nih bahwa kita juga harus peduli ya, care sama pola tidur ya, karena pola tidur itu harus diperhatikan. Itu merupakan basic needs atau kebutuhan dasar seorang makhluk hidup ya, jadi manusia gitu. Jadi boleh sebenarnya kalau misalkan kita mau begadang itu boleh aja gitu ya. Begadang boleh saja. Oh ya, katanya Bang Haji Rama Inarama ya. Asal ada perlunya. Ya. Berarti kan di sini emang harus ada perlunya aja, tapi jangan yang setiap hari. Karena apa? Karena nanti akan mengganggu pola tidur kita ya, mengganggu irama sirkadian ya dari tubuh kita, sehingga nanti tubuh kita ini nggak punya pola tidur yang baik ya, seperti itu. Karena kenapa sih kalau pola tidurnya ini terganggu ya, nanti akan mengganggu juga kualitas dari tubuh ya, tubuh kita. Kita nggak punya kualitas tidur yang baik, nanti ya banyak hal yang nanti terjadi kayak gitu, memberikan efek negatif, dampak negatif gitu. Kemudian mungkin ya dokter kan dari dokter gigi nih ya. Jadi kita bahasnya langsung aja ke kesehatan gigi. Tadi kan udah disampaikan secara general atau secara umum bahwasanya efek negatif dari begadang itu apa kayak gitu. Kalau misalnya efek negatif dari begadang ke kesehatan gigi, ke kesehatan rongga dan mulut, ini apa dokter? Yang dampak negatifnya apa? Oke, jadi sebetulnya seperti yang kita tahu dan kita yakini bersama sebagai prinsip di Nice ini kan holistic dental clinic ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kesehatan rongga mulut dengan keseluruhan kesehatan tubuh secara keseluruhan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada kondisi tubuh kita, nah itu juga akan mengaruhi rongga mulut ya. Begitu juga dengan kondisi tidur yang terganggu ya. Ketika kita memiliki kualitas tidur yang terganggu, otomatis tubuh kita ini kan jadi tidak memiliki media untuk meregenerasi ya. Kan tidur itu sangat dibutuhkan tubuh untuk regenerasi sel ya, untuk membersihkan otak ya, istilahnya cleansing, brain cleansing ya, supaya kita nanti fresh lagi ya, toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita itu bisa dieliminasi ya waktu ketika tidur gitu ya. Terus kemudian adanya hormon pertumbuhan, apalagi kalau di anak-anak ya, sangat dibutuhkan. Itu juga sangat dibutuhkan tidur itu tadi ya. Ketika tidur dirilislah hormon pertumbuhan gitu ya. Terus kemudian dari sisi psikologis juga kita butuh untuk menurunkan stres ya, dengan pola tidur dan kualitas tidur yang baik seperti itu. Nah, sehingga di sini
sangat dibutuhkan ketika terjadi penurunan, terjadi misalkan kualitas tidurnya terganggu, akhirnya tingkat stresnya tidak bisa ditekan gitu ya, terus kemudian terjadi juga kondisi yang mempengaruhi ke rongga mulutnya, seperti itu. Kan kalau misalkan ada stres, karena kan bermanifestasi di rongga mulut, seperti itu. Terus kemudian imunitas juga yang paling penting, karena tidur ini sangat mempengaruhi imunitas tubuh. Ketika imunnya turun, nah yang terjadi ya akan ada something di rongga mulut seperti itu ya. Misalkan ada infeksi gitu ya, atau ada karies sekalipun gitu ya, maka ya akan menjadi satu gejala di dalam rongga mulut. Berarti ada tanda-tandanya dokter ya? Maksudnya bisa dikenali nggak? Maksudnya dokter nih kalau mau memeriksa nih, ternyata di rongga mulutnya ada tanda-tanda nggak ketika, wong ini senang badang, ini ada keluhan ini, ada keluhan ini. Bisa dokter? Kalau dari rongga mulut itu kita bisa melihat kualitas tidur yang terganggu biasanya. Kelihatan berarti dokter ya? Ya, ada manifestasi di rongga mulut. Jadi pada orang ya dengan kualitas tidur yang terganggu, sebenarnya gini, kualitas tidur tuh banyak ya faktor yang mempengaruhi, dari bagaimana polanya ya, bagaimana apakah dia terganggu nggak dari kesehariannya dia, bagaimana, terus kemudian dari tidurnya di mana gitu ya, gelap atau terang itu juga mempengaruhi kan. Pengaruh juga dokter. Ya, jadi ketika gelap itu hormon melatoninnya akan lebih baik gitu ya terilisnya, sehingga itu mempengaruhi kualitas tidur yang lebih baik. Terus kemudian ketika dia tidurnya ini apa ya? Ya punya tempat gitu ya, tempatnya yang nyaman gitu ya, kan beda dengan tempat yang tidak nyaman seperti itu. Yang pokok tidur. Ya, yang asal tidur, terus posisi tidur juga. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kita harus memperhatikan tidur ini, nggak asal tidur gitu. Terus kemudian ketika tidur ini menurun kualitasnya ya, biasanya sangat terpengaruh juga dengan pola pernafasan gitu. Karena kan selama tidur waktu kita resting kan tetap bernafas ya. Nah, pernafasan ini yang akan mempengaruhi manifestasi di dalam rongga mulut ya. Jadi pada pasien dengan pernafasan yang terganggu ya pada saat tidur itu biasanya kita sebut dengan sleep apnea ya. Jadi pola nafas yang terputus-putus pada saat tidur. Jadi terputus-putusnya ini kenapa? Karena ada penyempitan di otot-otot pernafasan di belakang gitu ya. Nah, ini yang paling sering, yang paling ringan gejalanya tuh ngorok gitu ya, snoring. Snoring namanya. Snoring. Nah, itu kenapa? Karena ada jatuhnya pangkal lidah ke belakang atau melemahnya otot-otot di pernafasan gitu ya. Jadi sehingga menyempitkan saluran nafasnya, jadi RW-nya menyempit sehingga yang terjadi apa? Ngorok gitu, yang paling ringan. Tapi kalau diteruskan gitu ya, itu bisa menjadi itu tadi sleep apnea yang bisa menyebabkan terhenti nafasnya, dan itu kan membahayakan. Nah, seperti itu. Nah, tanda-tandanya ketika orang dengan kondisi sleep apnea ini biasanya itu berkaitan juga dibarengi juga dengan manifestasi berupa bruxism gitu ya. Jadi gigi yang aus gitu ya, karena ada kegiatan kerut-kerut ada kerut-kerut ya, menggertakkan gigi. Gini. Menggertakkan gigi gitu. Jadi gigi atas dan bawah kita itu bertemu gitu ketika tidur, terus kemudian ada aktivitas yang berlebihan sehingga terjadi aus gitu ke giginya. Nah, ini kenapa kok bisa gitu? Karena ya pada saat tidur tadi, tidur yang tidak berkualitas tadi yang mengaruhi sistem saraf gitu ya. Ada stres ya, terutama stres itu mengaktifkan HPA aksis ya, pituitari, hipotalamus pituitari, terus kemudian adrenal ya. Jadi kemudian terjadi ini aktivasi di otot-otot mastikasi ya. Di otot mastikasi kita, terus kemudian dia bisa menggerakkan rahang walaupun ketika tidur ya. Jadi terjadi gerakan yang refleks. Itu untuk apa ya? Untuk mengkompensasi karena ada obstruktif di belakang, di area RW di belakang itu, sehingga rahang kita itu berusaha untuk mencari jalan supaya bisa masuk oksigen lagi gitu. Ya, karena kualitas tidur yang nggak baik karena pola pernafasan tadi itu kaitannya dengan bernafas lewat mulut gitu ya. Karena pernafasan lewat hidungnya nggak optimal, akhirnya dia bernafas lewat mulut. Nah, selain dia menjadi bruxism, terus karena nafas lewat mulut akhirnya
kering kan mulutnya. Nah, itu juga bisa dilihat di rongga mulut. Jadi ada kondisi serostomia, mulutnya kering gitu ya. Terus kemudian aus pada giginya. Terus kemudian kalau dia sering mouth breathing atau terbuka mulutnya ketika tidur, itu bisa diprediksi bahwa lidah ini memiliki postur yang tidak benar dalam rongga mulut. Jadi Mas, kalau kita bahas postur ya, postur lidah atau postur mulut pada saat kita resting position, termasuk ketika kita tidur. Jadi resting position itu kalau kita istirahat gini loh, diem ya, nggak ngunyah, nggak makan, nggak ngomong gitu ya. Tidur itu sebetulnya lidah kita tuh ada di langit-langit. Oh, beristirahat di atas Nah, ya? harus beristirahat di sana, resting position yang benar gitu, termasuk ketika tidur. Nah, dan ketika tidur yang optimal sebetulnya bibir kita tuh harus mingkem, harus nutup, supaya kita nafasnya tuh lewat hidung. Karena kan memang fungsi pernafasan yang ideal kan di hidung ya, karena hidung ini ada filtrasi di sana kan, ada apa ya, fitur-fitur untuk memfiltrasi udara, ada fitur untuk melembabkan ya, humidifying, terus kemudian menghangatkan. Tapi itu tidak ada di mulut gitu. Nah, yang terjadi ketika nafasnya lewat mulut, ya otomatis kualitas oksigen itu berkurang. Ya, berkurang gitu. Kalau oksigen berkurang, apalagi ketika tidur, sedangkan ketika tidur kita sangat butuh tuh oksigen ya, apalagi untuk istilahnya sistem limfatik kalau kita baca-baca ya, itu jadi pembersihan gitu di brain kita, di otak kita. Nah, dan untuk seluruhan ya sistem fungsi dari tidur tadi kan kita butuh oksigen ya. Itu otomatis kan akan terganggu seperti itu. Nah, jadi selain bruxism, terus kemudian apa tadi ya, ini ya kalau orang bruxism itu biasanya efeknya ke otot ya, tegang ototnya, terus kemudian ada keluhan sendi sakit. Kalau udah sendinya sakit nanti ke pusing ya, migrain, bangun tidur kok nggak seger, malah pusing kayak gitu. Nah, itu berarti kita harus cari tahu pola tidur kita udah benar atau belum gitu, kualitas tidur kita udah benar atau belum kayak gitu. Terus apa lagi ya, banyak sebetulnya ya yang dibahas kalau kita mau pelajari atau mau bahas lebih dalam itu sebenarnya ini dental sleep medicine. Jadi itu area di kedokteran gigi yang membahas atau mempelajari untuk mengoptimalkan kualitas tidur gitu ya dari pasien. Mulai dari identifikasi. Jadi kalau kita periksa rongga mulut pasien tadi, kita tahu ada tanda-tanda ini ya, mungkin postur lidahnya, terus kemudian bentuk lidahnya yang besar gitu ya, karena posturnya ini terganggu ya, jadi harusnya itu kan dia sering naik ya ketika resting position gitu. Nah, itu banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu. Terus ngomong dental sleep medicine tadi apa dokter ya, kan sempat disinggung barusan, itu apa sih dokter dental ya itu tadi ya, area di kedokteran gigi yang membahas untuk yang tentang mengoptimalkan tidur gitu ya, tentang mengidentifikasi ini ada keluhan enggak di kualitas tidurnya, terus kemudian ketika sudah ada ya kita optimalkan ya. Tapi ini butuh kolaborasi multidisiplin ya. Jadi karena yang pertama kali mungkin mengidentifikasi dokter gigi kali ya, mungkin awal karena biasanya yang paling sering itu tadi tandanya bruxism gitu ya, aus gitu. Terus itu apalagi dokter? Saya tanya apa ada tak alat atau teknologi yang membantu dari ranah kedokteran gigi nih dokter? Ada nggak alat yang membantu, alat atau teknologi yang membantu kita untuk mengatasi gangguan tidur? Itu ya, jadi sebetulnya kalau untuk gangguan tidur ini sangat multidisiplin sekali ya. Jadi mungkin bisa jadi dokter gigi atau pasien ketika ke dokter gigi ketahuan, oh ternyata aku nggak bener nih gitu ya. Dokter gigi yang ngasih tahu gitu, bisa jadi. Tapi ketika sudah diketahui kita harus bekerja sama dengan bisa jadi dokter umum. Iya, ya dokter gigi sendiri ada. Jadi kalau memang dia ada indikasi postur lidahnya ini kurang benar, itu bisa dibenarkan dengan piranti. Ada appliance, ada alat yang bisa dipakai untuk membenarkan posisi. Jadi membenarkan posisi dari rahang dan juga lidah ketika resting position dan juga tidur supaya nanti dia benar lagi. Iya, dibenerin posisinya. Karena kan obstructive sleep apnea ini biasanya kan karena posisi yang jatuh kan ke belakang ya, lidah dan juga diikuti dengan rahang gitu ya. Gitu. Nah, itu ada appliance yang dipasang ya, ditempelin gitu ya, dipasang nanti untuk membenarkan lagi. Itu kalau memang dari kedokteran gigi. Tapi ada juga kualitas tidur ini
atau mungkin kondisi bruxism ini yang karena faktor stres. Nah, kalau seperti ini kita harus kolaborasi dengan psikolog gitu ya, psikiatri, kita biar lebih tahu apa penyebabnya. Jadi harus multidisiplin gitu. Ada lagi untuk melihat nih, misalkan kita udah bener nggak sih selama tidur itu udah pernafasannya, pola pernafasannya bagus. Biasanya kan indikatornya adalah saturasi oksigen gitu ya. Atau mungkin ada indikator khusus yang dipasang biasanya. Jadi kalau untuk pemeriksaan kualitas tidur ini ada sendiri sebetulnya yang lebih kompleks. Jadi dilihat nanti bagaimana kualitas oksigen dia ketika tidur gitu ya. Apakah ada penurunan atau ada henti nafas, bahkan itu bisa dilihat seperti itu. Jadi sebenarnya ini kompleks, Mas. Gitu. Ilmunya harus dipelajari lebih banyak lagi. Gitu. Itu apa namanya? Berarti peran dokter gigi di awalnya jadi dalam identifikasi setidaknya. Identifikasi dini dulu berarti ya. Berarti kapan? Nah, kalau orang-orang kan bingung ya, mesti tanya, kapan sih kita harus periksa? Maksudnya ke dokter umum entah dokter gigi, kalau kita mengalami gangguan tidur itu kapan sih? Pas pasiennya itu ngerasa, waduh, tidurku gak enak, pas ada keluhan atau gimana? Harusnya itu gimana dokter? Nah, makanya ini penting banget ya untuk kita itu rutin cek ke dokter gigi gitu ya, walaupun ada keluhan atau tidak. Karena kadang kita merasa nggak ada keluhan, tapi ketika dokter gigi melihat, ternyata ada indikasi-indikasi gitu ya. Nah, terus kemudian itu tadi, terus kalau misalnya kita sendiri ada keluar ada rasa kok kayaknya aku ada yang terganggu gitu ya, bener nggak sih mau memverifikasi gitu ya, ya datang aja bisa ke dokter gigi gitu ya, bisa ke dokter umum, nanti para nakes ini akan mengarahkan gitu kemana berdasarkan dari anamnesanya gitu. Jadi tetap itu ya, multidisiplin. Nah, benar. Jadi untuk di kasus gangguan tidur ini dokter gigi itu titik awal apa namanya dokter? Ya bisa jadi yang mengidentifikasi pertama, iya, karena gitu. Ketika melihat manifestasi di rongga mulut, gitu. Tapi sebetulnya kita sendiri kalau misalkan sebenarnya kalau manifestasi di rongga mulut itu berarti sudah berjalannya kronis ya. Apalagi kalau sudah bruxism ya, apalagi sudah ada atrisi gitu ya, kan berarti berlangsung lama gitu. Tapi ya harapannya itu dari diri sendiri tuh sudah bisa mengidentifikasi ya, kalau aku bangun tidur tuh harusnya normalnya tidur itu kan untuk kalibrasi ya, untuk kita bisa lebih fresh, lebih tadinya pusing jadi nggak pusing, tadinya lemes jadi nggak lemes, tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Tapi kalau bangun tidur kok masih ngantuk, masih pusing, nah berarti ada something dengan tidur kita gitu. Itu waktu yang tepat untuk periksa. Untuk periksa, untuk dilihat lagi lah bagaimana pola tidur kita selama ini kayak gitu. Sering begadang enggak? Karena kalau sering begadang tadi merusak irama sirkadian, jadi mempengaruhi kualitas tidur. Benar banget. Waduh, sangat kompleks sekali teman-teman dia. Sangat banyak berarti. Sangat banyak. Jadi buat teman-teman yang begadang ya boleh begadang katanya Bang Roma, cuma kalau ada perlunya dokter ya. Jadi nggak boleh sering-sering gitu. Jadi itu pesan aja untuk masyarakat dokter, mungkin apa ya untuk mengenai pentingnya menjaga kualitas tidur bagi kita. Ya itu tadi sih, kita mau ngingetin sih ke semua, bagi saya, bagi semua teman-teman ya, terutama yang masih muda-muda. Ini biasanya kan melewatkan itu ya, skip ya tentang tidur ini. Pokoknya aku kuat gitu, masih kuat gitu ya. Gitu kan. Ya masih pokoknya kerja boleh. Pokoknya kita harus menyeimbangkan ya. Jadi antara kebutuhan pekerjaan gitu ya, misalkan aktivitas keseharian dengan kebutuhan dasar tubuh kita gitu ya, tidur gitu ya, baik itu ya kan makan, tidur gitu ya. Nah kita harus lebih memperhatikan lagi gitu. Terus kemudian pola nafas, karena kan tadi kaitannya dengan pernafasan ya, pola nafas kita gitu. Ya jadi terus kemudian ya jangan lupa juga periksa ke dokter gigi gitu. Karena ternyata penting ya, ada hal-hal yang mungkin kita nggak sadar, ternyata ada something trouble dengan habit kita mungkin ternyata bisa ketahuan pas cek ke dokter gigi gitu. Jadi pesan buat para pendengar di luar sana dokter ya, berarti identifikasi diri sendiri terlebih dahulu mungkin ya. Ya gitu. Perbaiki pola hidup. Pola hidup, lifestyle, kemudian ya istirahatnya harus dijaga gitu. Jadi kalau merasa memang udah ada keluhan atau merasa waduh lifestyleku udah gak baik nih ya, boleh periksa ke dokter untuk memastikan gitu dokter ya. Memastikan dan mencari solusi. Nah, boleh ke dokter gigi, boleh ke dokter umum juga ya. Soalnya itu nanti akan multidisiplin. Penanganannya. Nanti kalau misalnya dari dokter gigi dicek rongga mulutnya ternyata ada masalah dok ya. Nah, nanti bisa disimpulkan lah kesalahannya di mana gitu. Dikoreksi gitu. perlu diperbaiki gitu. Aduh,
cukup berat sekali dokter. Ngopi dulu dokter. Iya. Mind blowing ya. Iya, waduh, sangat panjang sekali. Ya mungkin itu ya, Oke, mungkin oke. teman-teman ya. Jadi pentingnya kita untuk menjaga pola tidur dan pola istirahat kita gitu. Mungkin ada kesimpulan dokter dari podcast ini. Saya menyimpulkan ya Pak dokter. Oh ya boleh silakan Saya. simpulkan. Nah teman-teman, sekian podcast dari kita ya. Saya sama Dokter Nayu bisa saya simpulkan bahwasanya pentingnya kita untuk menjaga pola tidur dan pola istirahat kita dokter ya. Karena kalau pola tidur dan pola istirahat kita terganggu akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum. Dan juga mempengaruhi kesehatan rongga mulut. Jadi buat para teman-teman di luar sana, jaga pola tidur kalian. Jadi jangan sering-sering begadang. Begitu ya dokter ya. Ya. Seperlunya. Seperlunya aja. Oke? Karena kenapa? Kata Bang Karena- Roma. Oke, kata Bang Roma, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton podcast kali ini bersama Dr. Nayu. See you on the next video. Nice Dental Clinic, level up your smile, Level up your life. Yeay.